Halo, kembali lagi bersama saya Ens. Ens akan menceritakan sebuah serial film bergenre fiksi ilmiah dengan judul The 100. Serial ini terdiri dari 6 musim yang disutradarai oleh Jason Rothenberg, mengisahkan kehidupan manusia setelah hancurnya bumi akibat nuklir yang mengakibatkan bumi tak berpenghuni selama 100 tahun. Manusia-manusia yang selamat berada dalam stasiun luar angkasa. Setelah 100 tahun berlalu, mereka mengirim 100 orang ke bumi untuk memastikan kelayakan bumi dapat ditinggali kembali. Oke, langsung saja ke ceritanya. Mantap. Film diawali dengan diperlihatkan seorang tahanan yang bernama Clark. Lalu datang 2 penjaga yang akan membawa Clark untuk dikirim ke bumi beserta 99 orang lainnya untuk mengurangi populasi The Earth serta memastikan bumi apakah siap ditinggali kembali karena oksigen di The Earth sangat terbatas. Diceritakan selama 100 tahun belum ada yang pernah kembali ke bumi. Dr. Abby yang dimana ia adalah ibunya mencoba menenangkan Clark bahwa ini adalah kesempatan ia untuk hidup bebas. Singkat cerita, 100 orang sudah berada dalam pesawat yang akan meluncur ke bumi. Tiba-tiba pesawat mengalami kegagalan sistem yang mengakibatkan sistem komunikasi mereka semua terputus, kecuali gelang yang mereka pakai agar The Earth dapat mengidentifikasi kematian 100 tahanan. Mendaratlah mereka ke bumi. Ia Bellamy, yang dimana Bellamy bukanlah termasuk daftar 100 tahanan. Ia hanya menyamar sebagai penjaga dan menyusup ke pesawat. Dan itu adiknya Octavia. Bellamy mengatakan hanya ingin menjaga adiknya, yaitu Octavia. Tanpa ragu-ragu, Bellamy membuka pintu pesawat, yang dimana Clark mengkhawatirkan tentang radiasi yang bisa membunuh mereka. Ternyata udara di bumi sudah aman, dan pertama kalinya mereka merasakan udara bumi yang begitu menakjubkan. Diceritakan selama hidup mereka hanya berada di luar angkasa. Tetapi mereka mendarat di tempat yang salah, yang dimana tujuan mereka adalah Mount Wither, dimana mereka bisa bertahan hidup dengan makanan di sana. Lalu Clark membentuk tim yang bersama Finn, Jasper, Monty, dan Octavia akan menuju ke Mount Wither, berharap bisa mendapatkan makanan untuk dibawa kembali dan dibagi bersama teman-teman lainnya. Di dalam perjalanan, mereka mendapati seekor rusa. Terkejutnya mereka saat melihat muka rusa yang tampak mengerikan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tibalah di sebuah sungai. Tanpa ragu, Octavia berenang ke dalam sungai. Lalu muncul sesuatu dalam air dan menerkam Octavia. Mereka pun menjatuhkan batu untuk mengalihkan hewan air itu. Rencana mereka berhasil, lalu masuk Jasper ke dalam air untuk membantu Octavia. Di The Earth, terlihat Dr. Abby akan melakukan operasi kepada konselir yang dimana ia adalah ayah dari Wells. Dia terkena tembak di bagian perut. Mereka menduga yang menembak konselir adalah Bellamy. Malam harinya di bumi, beberapa orang melepaskan gelang karena provokasi dari Bellamy. Wells yang dimana anak konselir The Earth tidak menyetujui dan mencoba menghentikannya. Tetapi beberapa orang tetap mengikuti Bellamy karena mereka sudah muak dengan aturan yang ada. Untuk itu mereka berusaha memutuskan segala komunikasi dengan The Earth.
Akibat dari pelepasan gelang, Dr. Abby dan beberapa orang The Ark mengidentifikasi bahwa 10 orang telah meninggal satu persatu. Kembali ke bumi yang dimana Wells sedang istirahat dan dibangunkan oleh Bellamy. Wells pun dibawa ke suatu tempat. Bellamy mengancam akan menembaknya jika ia tidak mau melepaskan gelangnya. Rupanya di sana sudah ada teman-temannya yang akan memaksa mencopot gelang Wells. Di pagi harinya, Finn berencana akan menyeberangi sungai dengan bergelantungan menggunakan akar pohon. Tetapi Jasper yang ingin mendapatkan perhatian dari Octavia, ia pun memberanikan diri untuk menyeberang duluan. Mereka sangat antusias karena keberhasilan Jasper menyeberangi sungai. Di saat itu juga mendadak sebuah tombak menusuk Jasper tepat di dadanya. Kejadian itu membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak sendirian di bumi. Mereka pun berlari memasuki hutan. Di saat itu juga terdengar suara Jasper yang menandakan dia masih hidup. Beralih ke The Ark, di layar monitor terlihat bertambahnya korban kematian yang Jack mengira akibat dari radiasi, sedangkan Abby percaya mereka mati karena ada sesuatu yang lain. Ya, karena semua itu adalah ulah dari Bellamy memprovokasi untuk melepaskan gelang. Wells tidak terima karena sebelumnya gelangnya dilepas. Terjadilah perkelahian antara Wells dan Murphy. Di saat itu juga Clark kembali menceritakan kejadian yang ia alami saat dalam perjalanan menuju Mount Wither. Lalu Clark kembali mengajak beberapa orang untuk pergi menyelamatkan Jasper. Bellamy yang ingin mendapat pengakuan dari teman-temannya, ia pun terpaksa ikut, lalu menyuruh John untuk menjaga Octavia. Beralih ke The Ark, Dr. Abby yang masih mengidentifikasi tentang kematian beberapa tahanan di bumi. Ia percaya semua ini bukan karena radiasi. Dia Riven, seorang ahli mekanik. Dr. Abby memberikan gelang kepada Riven, dan Riven berasumsi bahwa mereka tidak mati, tetapi melepaskan gelangnya. Di saat yang sama di bumi, mereka yang mencari Jasper telah menemukan sebuah jejak yang berupa darah. Benar saja, Jasper yang tak sadarkan diri diikat di sebuah batang pohon oleh seseorang yang saat ini belum mereka ketahui. Di saat itu juga ada seekor panther yang menyerang mereka. Bellamy yang hendak mengambil pistolnya, tetapi pistol itu telah diambil oleh Wells. Wells pun berhasil menembak mati panther dengan sisa peluru yang tersisa. Kembali ke The Ark. The Ark sekarat. Jalan satu-satunya adalah mengurangi populasi karena oksigen dari The Ark sudah menipis. Dan belum ada kabar yang pasti dari 100 tahanan di bumi. Beberapa orang penting dari The Ark akan melakukan voting untuk menentukan pengurangan populasi dengan membuang 320 orang tidak bersalah. Voting tersebut masih imbang, yang dimana konselir Ken dan Dr. Abby berbeda pendapat. Lalu tinggallah konselir Tel yang memilih untuk abstain. Mendengar hal itu, konselir Ken marah mendobrak meja lalu pergi. Jadi voting tersebut masih menggantung dan akan melakukan voting ulang dalam 10 hari ke depan. Dr. Abby menemui Riven meminta bantuan untuk memperbaiki sebuah pesawat agar Abby bisa ke bumi. Riven bersedia memperbaikinya dengan syarat ia ikut pergi bersamanya. Abby pun setuju. Malam harinya di bumi, mereka berhasil membawa Jasper kembali dengan selamat dan seekor panther untuk makan malam bersama. Bellamy mewajibkan melepaskan gelang jika ia ingin mendapatkan makan malam. Diceritakan, Bellamy yang ingin melepaskan semua gelang mereka karena bukan tanpa alasan. Ia takut kalau Dewan The Ark menyusulnya ke bumi akan menangkapnya akibat aksi kriminalnya.
Namun Finn dengan berani dan mudahnya mengambil makanan tanpa melepaskan gelangnya. Di tengah makan malam itu ada seekor grounder yang telah mengintai mereka di atas pohon, yang berarti mereka semua dalam bahaya. Di pagi harinya, Clark yang mencoba untuk mengobati Jasper sebisa mungkin. Lalu datang Bellamy, berkata untuk segera mengakhiri Jasper yang dia anggap sudah tak bisa terselamatkan. Serta teriakan Jasper setiap malam mengganggu orang-orang. Di mata mereka, nyawa tidak begitu berarti karena kebiasaan di The Arts, kesalahan sedikit akan dieksekusi. Tapi Clark menganggap semua nyawa penting karena kita semua sudah di bumi. Lalu Bellamy memberikan waktu 1 hari untuk menyembuhkan Jasper. Di pagi harinya, Clark dan Finn akan mencari tumbuhan untuk bahan ramuan obat. Clark mengabaikan Wells yang ingin ikut membantunya, tetapi hanya Wells yang mengetahui tumbuhan itu. Jadi Clark pun mengajaknya. Di sepanjang perjalanan, Clark terus mengungkit kematian ayahnya yang disebabkan oleh Wells. Tetapi Wells terlihat memilih untuk diam. Lalu mereka menemukan bangkai mobil yang terpendam di dalam tanah. Beralih ke Bellamy bersama temannya untuk mencari hewan buruan. Di saat itu juga ada Charlotte yang hampir terkena kampak Bellamy. Charlotte pergi ke hutan karena tidak tahan mendengar teriakan Jasper yang terus berulang. Lalu Bellamy memberikan sebuah pisau untuk menjaga diri. Clark yang sudah mendapatkan tanaman obat, tiba-tiba ada segerombolan burung terbang ke arahnya, yang disusul tiupan trompet. Tak lama sebuah badai kabut kuning datang menghampiri mereka. Lalu mereka pun menjauh dan berlindung di bangkai mobil sebelumnya. Di sisi lain, Bellamy juga mencoba menjauh dari kabut itu. Tetapi atom yang terjatuh tidak terselamatkan. Bellamy bersama Charlotte bersembunyi di sebuah goa. Di situ juga Charlotte menceritakan tentang orang tuanya yang meninggal karena dieksekusi saat di The Ark. Sebab itu Charlotte terus-terusan bermimpi buruk dan terus dihantui oleh pembunuh orang tuanya. Bellamy pun berkata untuk jangan takut dan bunuhlah hantunya dengan pisau itu saat kau bermimpi. Di saat yang sama, Clark yang bersama Finn dan Wells bersembunyi di bangkai mobil. Terlihat Wells yang terus diabaikan oleh Clark. Ia hanya berbicara kepada Finn. Kita diperlihatkan kilas balik 1 tahun yang lalu, di mana Clark dan ayahnya sedang menonton bola. Dan terlihat juga ada Wells bersama ayahnya, yang terlihat Wells dan Clark bersahabat akrab. Begitu juga ayah mereka. Suatu saat Jack menemukan suatu masalah kegagalan sistem pada The Ark. Hal itu membuat oksigen hanya cukup untuk 1-2 tahun ke depan saja. Jack berencana untuk memberitahu masalah itu kepada semua orang untuk mencari solusi. Namun Abby mencegahnya karena hal itu akan membuat kepanikan dan akan membuat ia dihukum. Sayangnya opini Abby tidak bisa menguatkan Jack. Di mana Clark yang mendengar percakapan orang tuanya, ia pun menceritakan masalah itu kepada Wells, yang berjanji tidak boleh mengatakannya kepada siapapun. Jika ada yang tahu, ayah Clark akan dihukum mati. Singkat cerita, ayah Clark di bawah penjaga untuk dieksekusi akibat dugaan pengkhianatan, yang dimana Clark dan Abby menyaksikan secara langsung. Hal itu membuat Clark sangat sedih. Disitulah Clark mulai membenci Wells, di mana hanya Wells dan Abby yang tahu masalah ini. Kembali ke masa sekarang, di pagi hari kabut kuning sudah menghilang. Clark, Wells, dan Finn akan kembali ke camp mereka untuk mengobati Jasper. Di dalam perjalanan, Finn membuat opini bahwa Wells bukan yang membocorkan rahasia ayahnya. Terlihat dari saat Clark bertanya tentang ayahnya, Wells tak memilih untuk berbicara.
Di saat yang sama, Atom yang terkena kabut kuning terlihat sekarat. Ia berbisik kepada Bellamy untuk segera membunuhnya. Lalu datang Clark yang akan melakukannya karena Bellamy terlihat tidak mampu. Sampailah mereka di camp pada malam hari. Clark pun memberikan obat kepada Jasper. Lalu Clark menemui Wells untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi saat ayahnya dieksekusi. Ternyata yang membongkar rahasia adalah ibunya sendiri. Clark pun menyesal telah menyalahkan Wells selama ini dan membuat persahabatan mereka renggang. Akhirnya mereka pun bersahabat kembali. Di saat yang sama, Jasper terlihat bangkit dari komanya dan mulai membaik. Di pagi hari yang masih gelap, Wells yang tengah duduk sendiri dihampiri oleh Charlotte. Tiba-tiba Charlotte menusuk tepat di leher Wells dan tak sengaja memotong jarinya menggunakan pisau yang diberikan Bellamy. Dengan alasan mimpi buruk yang selama ini ia rasakan akibat kematian orang tuanya yang dieksekusi ayah Wells saat di The Ark. Di pagi harinya, mereka mengira yang membunuh Wells adalah Grounder atau penduduk bumi. Clark yang sedih atas kematian sahabatnya Wells, Finn pun memberikan sebuah hadiah berupa pensil. Di sini terlihat bahwa Finn dan Clark mulai menyukai satu sama lain. Clark masih terfikirkan tentang kebenaran bahwa ibunya lah yang membocorkan rahasia ayahnya. Ia pun mencoba menghukum ibunya dengan cara mencopot gelang. Benar saja, Abby yang berada di The Ark menyangka bahwa Clark sudah tewas. Tapi Abby mencoba untuk percaya bahwa itu hanya kesalahan teknis. Lalu Monty mencoba untuk membuat alat komunikasi dari gelang Clark, berharap bisa menyampaikan pesan ke The Ark. Di luar mereka mulai bergotong royong membangun sebuah pagar, berharap bisa melindungi mereka dari Grounder. Jet yang letih meminta air minum, tapi datang Murphy malah mengencinginya. Ia mencoba membalas tetapi dihadang oleh teman-teman Murphy. Di luar pagar, Jasper bersama Octavia yang sedang jalan-jalan tak sengaja menemukan sebuah pisau dan di sebelahnya ada potongan jari Wells. Beralih ke The Ark di mana River mencoba menyelesaikan pesawat pod. Hanya tinggal regulator oksigen agar pesawat siap diluncurkan. Kembali ke bumi, pisau yang Jasper temukan ternyata adalah milik Murphy. Tanpa pikir panjang, Clark pun melabrak Murphy. Murphy memang tidak suka kepada Wells, tetapi bukan ia yang membunuhnya. Murphy yang tak bisa berbuat apa-apa karena barang bukti sudah jelas. Pisau yang bertuliskan Murphy berada dekat dengan potongan tangan Wells. Jet yang masih kesal atas perbuatannya tadi pun memprovokasi orang-orang untuk mengeksekusinya demi keadilan. Orang-orang mulai memukulinya hingga babak belur. Clark mencoba untuk melerai, tetapi mereka tidak peduli dengannya. Mereka pun menggantung Murphy dan menyuruh Bellamy sebagai pemimpin untuk memotong tali. Sempat Murphy memohon ampun, tetapi Bellamy tidak memperdulikannya. Di saat itu juga Charlotte mengaku bahwa ialah yang membunuh Wells. Karena perlakuan yang dialami oleh Murphy sebelumnya, tanpa merasa kasihan, Murphy ingin mengeksekusi Charlotte yang dimana ia masih anak-anak. Mereka yang ingin melindungi Charlotte mencoba membuat rencana. Lalu Bellamy keluar untuk berbicara dengan Murphy serta mengulur waktu. Murphy yang terbawa emosi memukul punggung menggunakan kayu saat Bellamy berbalik arah.
tetapi mereka sudah tidak di tenda. Beralih ke The Ark, di mana banyak orang-orang yang mulai sakit akibat dari kekurangan oksigen. Lalu Abby menemui Nigel untuk mendapatkan regulatornya. Kembali ke bumi, Carlot yang memegang tangan Clark karena ketakutan. Clark pun memarahinya. Clark melindunginya hanya karena kasihan, bukan berarti ia memaafkan Carlot. Lalu Finn membawa mereka bersembunyi di sebuah ruangan bawah tanah yang dulunya pernah ditinggali seseorang. Dan tempat ini hanya Finn yang mengetahuinya. Di The Ark, Nigel yang mengkhianati Abby memberitahu kepada konselir Ken bahwa Abby meminta regulator kepadanya. Clark yang tertidur tersadar bahwa Carlot tidak ada di tempat tidurnya. Carlot yang kabur karena ia memikirkan perkataan Clark sebelumnya dan ia merasa bersalah. Secara kebetulan ia ditemukan oleh Bellamy. Carlot yang ingin menyerahkan diri kepada Murphy dicegah oleh Bellamy yang ingin melindunginya. Riven yang sedang menyelesaikan pesawat pod, di situ juga Abby mendapatkan pesan dari Jack, memberitahu bahwa konselir Ken sedang mencarinya untuk menanyakan tentang regulator yang ia minta dari Nigel. Karena keadaan tersebut, Abby meminta Riven untuk pergi ke bumi sendiri, sedangkan Abby akan mengulur waktu. Bellamy dan Carlot mendapati jalan buntu berupa jurang. Datang Clark untuk mencegah Murphy. Lalu Murphy mengancam akan membunuh Clark jika tak menyerahkan Carlot. Carlot yang merasa bersalah dan tak mau ada lagi yang terluka, ia pun memutuskan untuk terjun sendiri ke jurang. Bellamy pun marah dan memukul Murphy. Lalu Clark mencegahnya dan mempunyai rencana untuk mengusirnya saja dari kelompok ini. Di The Ark, Riven menyadari bahwa regulator ini rusak yang Nigel sengaja berikan. Ia pun mempunyai rencana untuk memakai pakaian oksigen. Di luar, Abby yang dihampiri konselir Ken. Di situ konselir Ken sudah mengetahui semua yang direncanakan Abby. Di saat yang sama, Riven berhasil meluncurkan pesawatnya. Diceritakan kemauan Riven untuk datang ke bumi bukan hanya memberi informasi ke The Ark soal keadaan bumi, tetapi Riven juga ingin menemui pacarnya, yaitu Finn. Monty yang sebelumnya membuat alat komunikasi dari gelang, ia pun akan mengetesnya. Tetapi hasilnya malah membuat semua gelang mati. Finn yang merasa tak ada harapan lagi untuk memberitahu The Ark soal keadaan bumi, ia pun terlihat frustasi. Lalu Clark mencoba menenangkannya. Dan terjadilah cocok tanam. Beralih ke Riven yang sedang berjuang menuju bumi dengan pesawat pod yang sudah tua, yang bisa saja membuat dia mati. Finn dan Clark yang tengah duduk dan melihat pemandangan bintang, tengah mengesahkan bahwa mereka sudah saling mencintai. Yang Finn tak tahu jika pacarnya sedang menuju bumi. Di saat itu juga mereka melihat bintang jatuh, lalu tersadar bahwa itu bukan bintang, melainkan sebuah pesawat. Lalu mereka semua yang berada di camp juga melihatnya. Bellamy yang takut dengan Dewan The Ark karena kasus kriminalnya, ia pun memerintahkan semua orang untuk mencari pesawat itu di saat pagi hari, sebagai alasan supaya ia bisa menemukan pesawat itu duluan untuk membunuh orang yang berada dalam pesawat. Di pagi harinya,
Bellamy yang masih mencari jatuhnya pesawat ditemukan adiknya, karena Bellamy telah berbohong kepada semua orang. Bellamy pun menjawab hanya ingin melindunginya, dan ia mengaku bahwa ia telah menembak konselir Tell. Octavia pun pergi dengan kekecewaannya. Tak selang lama, Bellamy berhasil menemukan pesawat itu duluan. Ia pun mengurungkan niat untuk membunuhnya, tetapi mengambil alat komunikasi, lalu membuangnya di sungai. Riven tersadar, dan di saat itu juga Clark menolongnya. Disusul Finn yang mengetahui bahwa ia adalah pacarnya. Clark yang sudah terlanjur mencintai Finn tak tahu bahwa Riven adalah pacarnya, dan dia hanya terdiam menyaksikan pemandangan yang menyakitkan itu. Finn yang merasa tak enak hanya bisa mengatakan minta maaf. Riven yang tahu bahwa ia Clark, anak dari Abby, memberitahu bahwa yang mengirimnya adalah Abby untuk memberi pesan ke The Ark bahwa bumi sudah aman dan bisa menyelamatkan 300 orang yang akan dikorbankan, karena The Ark akan melakukannya di hari ini juga. Riven pun ingat akan alat komunikasi, berusaha mencari di pesawat, tetapi tidak menemukannya. Clark pun menyadari bahwa ini sudah pasti ulah Bellamy. Di The Ark, Abby yang masih menunggu kabar dari Riven, dan ia tak tega melihat orang-orang mati tanpa tahu alasannya. Ia pun memutuskan untuk mempublikasikan video lama Jack, agar semua orang tahu fakta sebenarnya yang terjadi dan bisa saja memperoleh solusi dari orang-orang. Beralih ke Octavia, ia tersadar bahwa ada yang mengikutinya dan tak sengaja terjatuh ke jurang hingga membuat kepalanya terbentur dan membuatnya pingsan. Di sisi lain, Clark sudah menemukan Bellamy, menanyakan tentang alat komunikasi. Bellamy yang mengetahui fakta bahwa konselir Tell masih hidup dari yang disampaikan Riven. Bellamy pun berkata bahwa alat itu sudah dibuang ke sungai. Mereka mencoba mencarinya. Saat ditemukan, alat itu sudah dalam kondisi rusak, dan Riven pun mempunyai ide untuk menyampaikan pesan menggunakan cara lain. Di The Ark, konselir Tell dan Ken telah menyalahkan Abby karena perbuatan sebelumnya, yang membuat orang-orang menjadi panik dan bisa juga mereka memberontak. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Seorang pria masuk sebagai wakil orang-orang yang sekarang sudah berkumpul di luar. Ia pun dengan sukarela mengorbankan dirinya untuk kelangsungan hidup putrinya yang saat ini sedang sakit akibat kekurangan oksigen. Jadi orang-orang pun mengantri untuk menjadi sukarela. Kembali ke bumi, di mana mereka mulai membuat alat roket kecil yang sebelumnya Riven pikirkan untuk diluncurkan, berharap orang di The Ark dapat melihatnya sebelum 300 orang dikorbankan. Di The Ark, mereka yang menjadi sukarela mulai berpamitan dengan keluarganya dengan alasan dipindahkan untuk pekerjaan baru agar tidak menimbulkan kepanikan kepada keluarga masing-masing. Abby yang masih berharap kepada Riven tentang keadaan bumi pun cuma bisa pasrah dan sudah tak mempunyai harapan lagi. Ratusan orang sudah terkumpul di suatu ruangan.
Lalu konselir mulai memerintahkan untuk mematikan oksigen di ruangan itu. Di saat yang sama, mereka yang di bumi sudah meluncurkan roket. Tetapi sebelum roket itu tersampaikan, ratusan orang pun sudah tak bernapas. Di sisi lain, diperlihatkan Octavia yang sebelumnya terpingsan telah ditemukan seorang grounder. Kembali ke Abby yang sudah tak punya harapan lagi tentang bumi. Bersama konselir Tel menikmati sebotol arak sambil menatap pemandangan bumi. Di saat itu juga mereka melihat roket yang telah diluncurkan orang-orang di bumi. Kita akan diperlihatkan masa lalu Bellamy bersama Octavia saat di The Ark. 17 tahun yang lalu, Bellamy yang masih kecil bersama ibunya yang akan melahirkan. Saat itu The Ark ada peraturan melarang untuk tidak mempunyai keturunan lebih dari satu. Jadi ibunya pun memilih untuk diam-diam melahirkannya sendiri karena kehamilan yang tidak disengaja. Lahirlah seorang bayi yang Bellamy beri nama Octavia. Ibunya memberi tanggung jawab kepada Bellamy untuk menjaga Octavia. Kembali ke masa kini, di mana Bellamy yang tengah mencari Octavia, tetapi tidak menemukannya. Bersama Clark akan membantu mencarinya. Octavia yang terbangun dari pingsannya sudah berada dalam goa. Terlihat kakinya yang terluka cukup parah. Lalu datang seorang grounder yang bernama Linson, membawa sebuah besi panas. Kembali ke Bellamy yang tengah mengumpulkan beberapa orang yang mau membantu mencari Octavia. Finn yang tengah pacaran pun diajaknya karena dia adalah pencari jejak yang handal. Lalu ia menemui Clark untuk mengatakan bahwa perasaannya ke Riven telah berubah, di mana ia sudah mencintai Clark. Clark yang di sisi lain merasa tidak tega kepada Riven. Ia pun hanya bisa diam. Di saat yang sama, mereka semua melihat sebuah rintian cahaya, yang dimana itu adalah 300 orang di The Ark yang telah dikorbankan dan dikembalikan ke bumi. Mereka mengira bahwa roket yang sebelumnya diluncurkan tidak sampai ke The Ark. Tim Bellamy pun mulai mencari keberadaan Octavia, sedangkan Clark dan Riven akan mencari transmitter untuk memperbaiki alat komunikasi yang sebelumnya rusak. Beralih ke Octavia yang melihat kakinya telah diobati oleh Linson. Octavia pun berpikir bahwa Linson tidak ada niatan buruk kepadanya. Karena adanya kesempatan, ia pun mencoba mencari jalan untuk keluar dan menemukan sebuah jalan berupa lorong kecil. Mereka yang sedang mencari Octavia menemukan sebuah jejak yang berada di bawah jurang, lalu menemukan bekas darah serta jejak kaki orang lain selain Octavia. Setelah menelusuri jejak kaki tersebut, mereka disambut banyaknya tengkorak manusia yang tersusun, yang menandakan itu batas wilayah Grounder. Mereka pun memberanikan diri untuk masuk. Jasper sempat berkata, akan kucari Octavia walaupun itu di neraka. Beralih ke masa lalu Bellamy bersama Octavia yang sedang bermain. Tiba-tiba ada pemeriksaan dadakan, lalu Octavia disembunyikan di bawah ruangan. Masuklah seorang inspektur mesum.
dengan permintaan ibunya agar menjadikan Bellamy sebagai penjaga. Dengan bayaran, ibunya harus siap melayani si kakek Sugiono ini. Sebab itu, Octavia mempunyai keberanian untuk memasuki lorong sempit dan berhasil keluar dengan selamat. Mereka yang telah memasuki wilayah Grounder telah diserang dan pria yang bernama John ditarik ke atas oleh seseorang yang bergelantungan di atas pohon. Lalu dijatuhkan kembali dengan keadaan tewas dan leher yang terluka. Mereka pun berlari setelah melihat beberapa Grounder muncul dari kejauhan. Riven bersama Clark yang sudah mendapatkan transmitter di gudang rahasia Finn menemukan sebuah mainan berbentuk rusa, yang dimana itu adalah buatan Finn yang diberikan kepada Clark. Riven pun langsung menyadari sesuatu tentang hubungan mereka. Kembali ke mereka yang tengah dikejar oleh Grounder. Dix yang tengah berlari tak sengaja menyandung sebuah tali, yang dimana itu adalah sebuah jebakan. Mereka pun sadar bahwa mereka sudah digiring ke jebakan oleh para Grounder. Di saat yang sama, Octavia yang tengah berlari tertangkap lagi oleh Linson. Ia pun menyaksikan Roma yang tertombak tepat di dadanya. Dengan kata lain, Linson hanya ingin melindunginya. Diperlihatkan lagi masa lalu saat Octavia masih remaja. Lalu datang Bellamy yang sudah menjadi penjaga, mengajaknya untuk keluar, karena di hari ini diadakan pesta bertopeng. Octavia pun sangat antusias karena semasa hidupnya hanya terkurung di kamar. Lalu ia sangat terpesona saat melihat pemandangan bumi. Datanglah segerombolan orang-orang yang akan melakukan pesta. Octavia pun ikut menari dengan sangat senangnya. Kembali ke Octavia yang bersama Linson. Dia mengeluh karena rasa sakit pada kakinya saat untuk berjalan. Linson pun menggendongnya. Octavia sempat mengatakan terima kasih karena sudah menolongnya. Tetapi Octavia sadar karena mungkin dia mempunyai bahasa yang berbeda. Lalu Linson membawanya lagi ke goa. Tetapi di sini ia mengikatnya. Sempat Octavia meminta untuk tidak mengikat, tetapi Linson tak menggubrisnya. Bellamy telah menemukan Roma dalam keadaan tak bernyawa. Jasper pun berteriak untuk memancing para Grounder. Lalu muncullah beberapa Grounder, tetapi para Grounder malah menghilang lagi. Di saat itu juga terdengar suara trompet yang menandakan akan adanya bencana. Finn menganggap akan datang kabut asam dan tak ada kesempatan lagi untuk lari. Beralih ke Octavia remaja yang tengah menikmati pesta. Tiba-tiba saja ada pengumuman adanya badai matahari yang diharuskan orang-orang untuk melapor ke tempat berlindung terdekat. Octavia yang panik mencari keberadaan Bellamy. Datanglah Letnan Wei untuk memerintahkan melepaskan topeng dan mengeluarkan identitas. Bellamy mencoba untuk mengalihkan perhatian, tetapi Octavia yang disuruh untuk kembali pulang tidak tahu caranya. Saat itu juga Letnan Wei datang dan membuka topeng Octavia. Sempat Bellamy mengatakan sudah memindainya, tetapi Wei tersadar bahwa Bellamy tidak mempunyai alatnya. Lalu para penjaga membawa Octavia. Bellamy hanya bisa diam dan tak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke mereka yang tengah berlindung dari kabut asam, berharap cara ini bisa melindungi mereka. Setelah sekian menunggu lama, mereka pun menyadari bahwa tak ada kabut asam. Di saat yang sama, mereka melihat Grounder yang dimana ia adalah Linson.
Bellamy pun berencana akan menangkapnya untuk menanyakan keberadaan Octavia. Beralih ke Riven yang tengah memperbaiki radio, lalu menanyakan tentang mainan yang dibuat Finn untuknya. Mainan ini diberikan karena Finn menganggap orang itu spesial, seperti halnya Riven yang dibuatkan oleh Finn saat di The Ark. Clark yang serba salah pun mengatakan semenjak terputusnya segala komunikasi di The Ark, ia beranggapan tak akan pernah lagi bertemu orang di The Ark, bahkan beranggapan mereka sudah tak ada, termasuk Finn yang menganggap Riven sudah tak ada. Kebenaran itu membuat Riven sangat kecewa karena pengorbanannya menuju bumi telah dihianati oleh orang yang dicintainya. Beralih ke Octavia yang berhasil melumpuhkan Linson saat dia lengah dan mendapati kunci untuk membuka borgolnya. Di saat yang sama Bellamy datang membantunya. Diperlihatkan lagi kilas balik Bellamy yang sudah kembali menjadi pesuruh serta dicopotnya jabatan sebagai pengawal karena sudah melanggar peraturan. Serta ibunya yang sudah dihukum eksekusi demi melindungi Octavia. Datang Letnan Wei berkata 100 orang akan dikirim ke bumi termasuk adiknya. Wei akan membantu Bellamy masuk ke pesawat secara diam-diam agar ia bisa menjaga adiknya saat di bumi. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, karena Bellamy harus membunuh Konser Little dengan pistol yang ia berikan. Sempat Bellamy mengarahkan pistol ke arahnya, tetapi ia berpikir hanya mempunyai Octavia yang harus ia lindungi saat di bumi. Bellamy pun memutuskan untuk menerima tawarannya. Kembali ke Bellamy yang berhasil menyelamatkan Octavia. Finn yang tengah melihat sebuah trompet yang dibawa oleh Linson pun tertusuk di bagian perut saat Linson sudah tersadar. Bellamy pun menyerang balik. Saat Bellamy terdesak, Linson pun berhasil ditumbangkan oleh pukulan Jasper dari belakang menggunakan besi. Di pagi harinya sampailah mereka di camp yang dimana menyuruh Clark untuk cepat membantu Finn karena Finn masih hidup. Clark yang sedikit mempunyai keahlian medis hanya bisa berharap kepada ibunya untuk kesembuhan Finn. Yang dimana saat ini Riven masih mencoba menghubungi The Ark dengan radio yang sudah diperbaiki dan dalam keadaan badai yang saat ini terjadi. Di The Ark, Abby yang mengatakan melihat sebuah cahaya yang muncul dari bumi yang sebelumnya ia lihat, yang memungkinkan bahwa mereka yang di bumi masih hidup. Tetapi Konselir Ken mengabaikannya serta tersenyum sambil mengatakan itu semua hanya harapan palsu. Abby pun tak bisa berbuat apa-apa setelah Konselir Ken berkata bahwa ia sudah dikeluarkan dari Dewan The Ark. Di saat itu juga, suara Riven dari bumi sampai ke mereka, dan semua orang di sana pun terkejut, serta banyak pertanyaan di benak mereka. Clark mulai berbicara, membuat Abby sang ibu sangat senang, karena putrinya masih hidup. Clark mulai menceritakan tentang beberapa kejadian yang mereka alami di bumi, bahwa mereka tak sendiri di bumi, serta tewasnya Wells, anak dari Konser Little. Abby pun mulai mengarahkan Clark untuk mencabut pisau yang tertancap pada Finn, dan Finn sangat beruntung karena tusukan itu tidak mengenai organ dalam.
Beralih ke Bellamy yang telah mengikat Linson. Lalu datang Octavia yang ingin membelanya karena Octavia merasa Linson telah melindunginya. Tetapi Bellamy tak bisa memaafkannya begitu saja saat teman-temannya sudah terbunuh, serta Finn yang ia tikam. Bellamy berencana akan memaksa Linson untuk mengatakan semua yang ingin Bellamy ketahui tentang para Grounder. Clark mulai mempersiapkan dan memberanikan diri untuk mencabut pisaunya atas instruksi dari Abby. Di saat akan mencabut, Finn terbangun karena adanya badai dan guncangan yang membuat mereka terpental. Dengan itu pisaunya tercabut. Where's your camp? Bellamy yang tak mendapatkan informasi apa-apa dari Linson, ia pun mencoba memeriksa barang yang ia bawa, lalu menemukan sebuah botol-botol kecil yang tak tahu fungsinya, serta buku yang bergambarkan Octavia dan gambar camp mereka. Juga menulis jumlah orang-orang serta jumlah yang mati, yang berarti Linson sudah mengawasi mereka. They've been watching us ever since we got here. Tiba-tiba Finn mengalami kejang. Clark pun tak tahu harus berbuat apa, karena semuanya tadi sudah benar atas instruksi ibunya. Dikarenakan adanya badai, radionya pun mati, dan mereka sementara belum bisa menghubungi Abby. Di The Ark, beberapa orang berkumpul dan terlihat konselir Ken yang telah menyesali kebijakannya. Orang-orang telah menyalahkannya setelah mengetahui fakta tentang bumi, karena kebijakannya membuat 300 orang mati sia-sia. Konselir Ken yang tak mau melawan telah dilerai oleh konselir Tel yang mengundangnya untuk datang ke aula. Setelah berbagai cara yang Clark lakukan untuk menghentikan kejang Finn, ia pun menyadari bahwa pisau itu terdapat racun. Ia pun bergegas menemui Linson untuk bertanya tentang penawarnya. Tetapi di sini Linson tak mau mengatakan apa-apa dan tak takut dengan semua ancamannya. Bellamy menyadari botol-botol kecil yang Linson bawa. Karena botol itu berbeda-beda, Clark pun tak tahu yang mana penawarnya. Lalu bertanya kepada Linson, dan ia tetap tak mengatakan apa-apa. Dengan terpaksa Bellamy akan menyiksanya, dan begitu juga Clark yang menyetujui, karena demi kesembuhan orang yang ia cintai. Sempat Clark memohon, tetapi itu tetap sia-sia. Di The Ark, konselir Tel mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan bahwa kita akan kembali ke bumi karena bumi sudah aman. Lagi-lagi pria itu memprovokasi bagaimana jika konselir telah berbohong. Seperti halnya 300 orang yang mati sia-sia. Setelah perdebatan mereka yang belum menemukan titik temu, majulah si mantan konselir yang bernama Diana untuk mendinginkan suasana dengan kata-kata manisnya. Setelah melihat apa yang dilakukan Diana, konselir Tel pun mengangkatnya sebagai anggota Dewan The Ark. Sekilas terlihat dari muka Diana yang menatap pria tadi, seperti ada sesuatu yang sengaja mereka rencanakan. Kembali ke Bellamy yang terus menyiksa Linson karena tak mau juga memberitahu penawar untuk Finn. Bellamy pun mencoba untuk cara yang lebih ekstrim dengan menusuk tangannya menggunakan besi runcing.
Riven pun datang karena terlalu lama menunggu, yang bisa saja membuat Finn dalam bahaya. Ia pun tanpa basa-basi langsung mencabut kabel dan langsung menyetrumnya. Sempat Linson sedikit ketakutan, tetapi rencana Riven belum bisa membuatnya berbicara. Octavia yang tak kuat lagi melihat penyiksaan terhadap Linson pun mempunyai rencana untuk melukai dirinya, yang berharap Linson bisa memahaminya. Dikarenakan sebelumnya Linson selalu melindungi Octavia. Akhirnya rencana itu berhasil, yang membuat Linson mau menunjuk salah satu botol yang dimana itu penawarnya. Clark lalu meminumkannya ke Finn. Setelah Riven pergi dari situ, ia pun menangis karena sudah tak kuat lagi menahan air mata, yang dimana ia tak mau kehilangan Finn. Di saat itu juga, Abby yang berada di The Ark bisa terhubung kembali. I'm here. Setelah berbasa-basi, Clark pun mengatakan bahwa kebenaran yang membuat ayahnya terbunuh adalah Abby. Dad's dead because of you. Ia yang membocorkan rahasia ayahnya, yang dimana membuat Clark telah memusuhi Wells yang tak tahu apa-apa. Hal itu membuat Abby sangat sedih, di mana Clark yang langsung memutuskan koneksi setelah pembicaraan itu. Lalu Clark mencoba mengobati luka tusuk di tangan Linson, tetapi Linson tak mau membuka tangannya, yang dimana Linson hanya mau jika itu Octavia yang mengobatinya. Octavia yang kaget setelah mendengar Linson berkata terima kasih, yang berarti Linson sebenarnya telah mengerti bahasa mereka. Finn yang telah siuman, yang membuat Clark sangat senang. Sempat Finn mengatakan bahwa ia penyelamatnya, tetapi Clark yang berhati baik membangunkan Riven karena Riven membutuhkannya. Di luar, orang-orang mulai menata kembali camp mereka yang sebelumnya terkena badai. Clark mengatakan untuk melepaskan Linson, tetapi yang Bellamy takutkan jika ia membawa teman-temannya untuk menyerang kembali. Di The Ark, di mana Diana telah mengucapkan sumpah untuk peresmiannya menjadi Dewan The Ark. Konser Little akan membicarakan tentang proyek Exodus, yang dimana mereka akan kembali ke bumi. Namun ada masalah, yang dimana jumlah penduduk The Ark. Di part kelima ini diperlihatkan Clark yang sedang berkomunikasi kepada Dewan The Ark untuk menghadapi musim dingin yang akan terjadi di bumi. Konser Lycan memberitahu sebuah tempat bawah tanah yang ia ketahui sebagai tempat pelindung terhadap radiasi nuklir yang dulunya pernah ditinggali manusia bumi. Memungkinkan saja ia bisa mendapatkan perbekalan serta tempat berlindung di sana. Beberapa orang mendapat giliran untuk berbicara kepada keluarganya di The Ark, dan sekarang giliran Deck. Tetapi yang Deck lihat bukan ibunya, melainkan Lieutenant Wei. Lieutenant Wei mengancam Deck karena ia dulu pernah membunuh seseorang dan menawarkan ibunya akan diposisikan pertama untuk peluncuran ke bumi dengan syarat ia harus membunuh Bellamy. Setelah berpikir, Deck pun mau melakukan permintaan Lieutenant Wei. Saya mau mengingatkan kembali jika Lieutenant Wei pernah memerintahkan Bellamy membunuh Konser Lirtel. Secara kebetulan, Clark mengajak Bellamy untuk mencari tempat yang sebelumnya diberitahu Konser Lycan. Di situ Deck mulai mengikuti mereka.
Di sisi lain, mereka yang di camp mulai mengumpulkan makanan berupa kacang-kacangan untuk bertahan di musim dingin. Sampailah Clark dan Bellamy di tempat tersebut. Mereka pun menemukan sebuah pintu yang tertutup rerumputan. Setelah masuk, Bellamy yang kesal karena tak menemukan barang-barang berguna lalu menendang sebuah drum. Tak sengaja ia menemukan banyaknya senjata di situ. Ia berencana akan menggunakan senjata itu jika para Grounder menyerang camp mereka sebelum The Ark sampai di bumi. Di camp, ternyata kacang yang mereka makan menyebabkan sebuah halusinasi, seperti Jasper yang dibayang-bayangi oleh Grounder. Octavia yang mengetahui itu berencana akan melepaskan Linson jika semua orang sudah terhalusinasi, karena hanya kacang itu satu-satunya makanan di sana. Kembali ke Bellamy yang tengah melatih Clark untuk menggunakan senjata, karena ini sangat dibutuhkan untuk perlindungan diri. Lalu Bellamy pun keluar untuk mencari udara sejuk. Bellamy pun dibayang-bayangi Concealer Tail karena sebelumnya Bellamy dan Clark juga membawa kacang tersebut untuk perbekalan mereka. Bellamy dihantui ketakutannya karena telah menembak Concealer dan karenanya yang membuang radio sebelumnya yang menyebabkan The Ark tak dapat berkomunikasi dengan orang bumi dan menyebabkan pengorbanan 300 orang terjadi. Begitupun Clark yang juga berhalusinasi. Di camp, Octavia yang akan memulai aksinya karena semua orang sudah mulai mabuk kacang. Di sisi lain, hanya Finn dan Riven yang belum memakan kacang tersebut. Karena sebelumnya mereka sedang sibuk bercocok tanam. Mereka berdua pun terkejut melihat tingkah semua orang. Octavia mulai melepaskan ikatan Linson serta memasangkan jaket yang ia ambil dari orang-orang dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Sempat Finn melihat Linson, tetapi ia membiarkannya begitu saja. Bellamy yang tengah berhalusinasi pun ditodongkan senjata oleh Deck yang ingin membunuhnya. Datanglah Clark yang juga membawa senjata, tetapi senapan yang ia pakai tidak berfungsi. Deck pun menghajarnya, begitupun juga Bellamy. Di saat Bellamy terdesak, ia pun menusuk leher Deck menggunakan peluru panjang dari senapan. Di camp, mereka yang telah mengetahui bahwa Linson telah kabur, takut jika ia membawa bala bantuan untuk menyerang camp mereka. Di saat yang sama datang Bellamy yang membawa senjata, yang membuat mereka semua merasa aman karena sudah mempunyai alat perlindungan. Lalu Bellamy dan Clark menghubungi Concealer Tail. Bellamy memberitahu fakta yang telah memerintahkan Bellamy untuk menembak Concealer adalah Lieutenant Wei. Di saat itu juga Bellamy diampuni atas segala perbuatannya, serta Lieutenant Wei yang tertangkap karena perbuatannya. Saat berada dalam sel, datanglah Diana. Wei berharap ia akan membebaskannya, tetapi faktanya Diana malah membunuhnya yang dibuat seolah-olah telah melakukan bunuh diri. Di pagi harinya mereka merayakan bahwa Concealer Tail mengumumkan hari persatuan di mana 12 negara di The Ark sudah bersatu. Dan 2 hari lagi mereka akan meluncur ke bumi menggunakan pesawat Exodus. Di saat pidato Concealer Tail selesai, tiba-tiba ada ledakan bom yang menewaskan ibu dari Concealer Ken, yang artinya ada pemberontak di antara mereka. Dan ternyata pemberontak itu adalah Diana bersama para pengikutnya.
beralih ke Octavia yang akan menemui Linson dengan jejak berupa bunga. Tiba-tiba muncul Finn yang sebelumnya telah mengikuti Octavia. Finn percaya bahwa Linson bukanlah orang jahat karena Finn tahu Linson lah yang pernah meniup trompet, di mana itu untuk menandakan akan adanya badai. Finn yang tak mau ada peperangan di antara mereka karena tak lama lagi orang The Ark akan sampai ke bumi, di mana mereka bisa membinasakan para Grounder dengan mudah. Sebelum The Ark sampai ke bumi, ia harus menemui pemimpin dari Grounder untuk berdamai. Linson pun menyetujui permintaan Finn, karena itu juga demi kebaikan mereka semua. Di The Ark, mereka mencurigai bahwa Diana lah yang melakukan ini, karena saat ledakan bom terjadi, Diana sudah tak ada di tempat. Namun tiba-tiba Diana muncul dan mengatakan jika yang meledakkan bom tersebut adalah Ridley. Mereka pun mempercayai perkataan Diana. Beralih ke Finn menemui Clark, Finn pun menceritakan tentang rencananya untuk berdamai dengan para Grounder. Sempat Clark menolak, namun akhirnya Clark mensetujuinya. Tetapi tanpa sepengetahuan Finn, Clark mengajak Bellamy dengan beberapa orang untuk mengikutinya agar sewaktu-waktu ada bahaya mereka bisa membantunya. Di The Ark, Konselor Ken telah menangkap Ridley, namun di saat Konselor Ken mengajukan beberapa pertanyaan, tiba-tiba salah satu penjaga memberontak dan melumpuhkan penjaga satunya. Karena semua ini adalah rencana dari Diana, Konselor Ken pun dikurung di sel tersebut. Tiba-tiba lampu padam dan Konselor Tel mempunyai firasat tentang Konselor Ken. Benar saja, ia menemukan Konselor Ken yang terkurung. Dan mereka pun tersadar bahwa Diana lah pemberontaknya dan akan meluncurkan pesawat Exodus dengan para pengikutnya saja. Diana yang sudah berada dalam pesawat akan mulai bersiap-siap. Secara kebetulan ada Abby tengah bersembunyi yang tak mereka ketahui. Di sebuah jembatan, di situ mereka akan melakukan pertemuan yang dimana Clark bersama wakil Grounder. Muncullah para Grounder. Dia bernama Anya dengan menumpangi kuda. Tetapi mereka membawa senjata yang sebelumnya sudah ada perjanjian tak boleh membawa senjata apapun. Clark mulai berbicara tentang perdamaian yang mungkin mereka bisa jalin. Tetapi Anya mengatakan jika mereka yang di pesawat telah meratakan desanya. Namun Clark pun berkata jika itu tidak disengaja, karena dari dulu setiap orang yang dieksekusi memang dikembalikan ke bumi. Di The Ark, Abby yang telah ketahuan dibujuk oleh Diana agar mau bergabung dengannya, karena ia juga membutuhkan seorang dokter. Namun Abby menolak. Di luar pintu, Konselor Tel bersama penjaga lainnya mencoba menahan pintu dan berusaha untuk masuk. Namun setelah salah satu penjaga mengetahui kebenaran setelah Diana mengatakan bahwa tak semua orang dapat kembali ke bumi karena pesawat tersebut hanya menampung 700 orang. Penjaga itu pun mendorong masuk dan mengunci pintunya yang membuat Konselor Tel tak bisa berbuat apa-apa setelah pesawat itu berhasil diluncurkan oleh Diana. Jasper yang tengah bersembunyi untuk memantau keadaan melihat para Grounder yang berada di atas pohon yang siap menembak Clark kapan saja. Jasper pun menembakinya yang membuat kepanikan di situ dan menggagalkan perdamaian antara mereka. Sampailah mereka di camp pada malam hari. Di saat yang sama, pesawat yang berisi Diana bersama pengikutnya terlihat oleh mereka. Mereka terlihat senang karena kedatangan orang-orang The Ark dapat membuat mereka aman. Namun senyum mereka pudar saat tersadar ada yang tidak beres karena peluncuran pesawat masih 2 hari lagi. Sedangkan ini terlalu cepat. Tak disangka juga pesawat itu meledak saat mendarat.
Pesawat Exodus yang membawa Diana bersama para pengikutnya pun terlihat hancur dan menyisakan tengkorak-tengkorak yang habis terbakar. Clark juga mengira bahwa ibunya ikut tewas dalam kecelakaan itu. Mereka mencoba melihat keadaan, berharap bisa menemukan seseorang yang selamat. Namun Riven melihat ada sebuah cairan yang dapat meledak saat terkena api. Mereka pun menjauh dari tempat itu dan kembali ke camp. Jasper dianggap sebagai pahlawan karena aksi sebelumnya menembaki para grounder. Tiba-tiba mereka mendengar suara serta pergerakan di luar pagar. Dan ternyata itu Murphy yang sebelumnya telah diusir dari kelompok serta tubuhnya yang babak belur seperti habis disiksa. Mereka pun membawa Murphy masuk ke camp. Bellamy yang masih kesal dengan perbuatannya dulu mencoba untuk membunuhnya. Namun Clark melarang karena ia kasihan melihat keadaannya sekarang. Murphy bercerita tentang penyisaan yang ia alami. Dan itu dilakukan para grounder, bahkan mencabuti semua kukunya. Clark berencana akan mengobati Murphy dan mencari tahu apa yang Murphy tahu tentang para grounder. Di pagi harinya, seorang wanita datang menemui Jasper. Ia mengagumi dan juga menyukai Jasper. Namun Jasper tak peduli dengan itu karena ia masih berharap bisa mendapatkan Octavia. Yang saat ini Octavia sudah berhubungan dengan Linson. Monty yang melihat itu mencoba menasihati Jasper, namun Jasper malah tersinggung dan mengusir dari tendanya, yang dimana Monty adalah sahabat baiknya sendiri. Di sisi lain, Clark bersama Riven yang mencoba untuk menghubungi The Ark, namun tidak bisa. Tiba-tiba saja mata Clark mengeluarkan darah. Begitu juga beberapa orang lainnya. Clark pun mendatangi Murphy dan menyadari bahwa wabah yang mereka alami adalah ulah dari para grounder yang sengaja melepaskan Murphy agar menularkan penyakit itu. Clark pun menyarankan untuk mengisolasi diri bagi yang sudah terkena karena penyebaran penyakit ini begitu cepat. Clark juga menyuruh Octavia agar menemui Linson dan mencari tahu penawar serta informasi tentang wabah ini. Ternyata wabah ini tidak ada penawarnya begitu Octavia bertanya kepada Linson. Dan beberapa orang kebal terhadap wabah ini. Mereka yang tidak kebal akan mati tak lama setelah terkena wabah. Dan mereka yang kebal akan sembuh dengan sendirinya seiring waktu berjalan. Para grounder sengaja akan menyerang mereka saat fajar datang setelah semua orang tertular penyakit itu. Dengan ini para grounder akan lebih mudah menghabisi mereka. Linson pun mengajak Octavia untuk pergi di mana mereka bisa hidup damai di sebuah tempat yang Linson ketahui itu adalah tempat yang aman. Namun Octavia menyuruh Linson untuk menunggunya setelah ia menyampaikan informasi itu kepada Bellamy. Octavia pun langsung menemui Bellamy dan menceritakan. Bellamy yang mendengar itu mulai mempersiapkan diri dengan amunisi yang ada, tetapi Riven mempunyai ide lain. Dengan meledakkan jembatan yang akan diseberangi para grounder menggunakan cairan peledak yang sebelumnya Riven temukan di lokasi pesawat jatuh. Setelah Riven berhasil mendapatkan cairan itu, Bellamy bertanya siapa yang akan meletakkan bom itu di saat Bellamy bersiap menembak dari kejauhan. Dengan sedikit keraguan, Finn menjawab akan melakukannya. Tiba-tiba saja Bellamy juga tertular penyakit dan dengan terpaksa hanya Jasper yang dapat menggantikan Bellamy untuk menembak bom itu karena penembak lainnya juga tertular. Octavia yang melihat kakaknya sekarat terlihat sedih dan tidak tega serta mengurungkan niatnya untuk pergi bersama Linson meninggalkannya. Lalu Riven yang menyadari keraguan dari Finn tadi berencana akan meledakkan bomnya sendiri karena Riven sudah tak mempunyai harapan hidup setelah menyadari bahwa Finn sudah tak mencintainya lagi.
Di sisi lain, Riven juga sudah tertular penyakit. Sampailah Riven di titik lokasi dengan badan semboyongan akibat penyakit itu. Penglihatannya mulai buram dan ia berusaha sebisa mungkin dengan tenaga terakhirnya. Di sisi lain, Finn dan Jasper yang berada di atas bukit melihat Riven. Finn pun bergegas menolongnya dan Jasper bersiap menembak setelah bomnya berhasil terpasang. Namun para grounder mulai datang. Riven yang hendak meledakkan dirinya sendiri ditahan oleh Finn yang berhasil menggapainya sebelum Riven menarik pelatuk tembak. Finn pun membawa Riven berlindung di tempat di mana ledakan bom itu tidak dapat mengenainya dan menyuruh Jasper untuk segera menembaknya. Namun Jasper yang belum ahli menembak gagal dalam meluncurkan pelurunya hingga menghabiskan amunisi yang ada. Di saat ia frustasi karena amunisi yang ia punya telah habis, datanglah Monty yang membawa senjata. Akhirnya Jasper berhasil mengenai sasaran di peluru kedua dan ledakan itu disaksikan oleh semua orang di camp. Beralih ke Octavia yang menemui Linson. Sebelumnya ia berencana untuk melarikan diri bersama Linson. Namun hal itu Octavia gagalkan karena ia tak akan meninggalkan kakak satu-satunya, yaitu Bellamy. I'm not going with you. Sampailah mereka semua di camp dan bisa tenang kembali di saat rencana mereka untuk mengusir para grounder berhasil. Dan di situ Riven memutuskan hubungannya dengan Finn karena Riven menganggap jika Finn akan lebih bahagia saat bersama Clark. Lalu diperlihatkan Murphy yang membunuh Jet di saat ia tertidur. Beralih ke The Art yang terlihat sudah sekarat, di mana konselir Ken yang tersadar dari pingsannya dan tidak melihat satu orang pun. Hello? Di bumi mereka terpaksa memutuskan untuk keluar mencari hewan buruan setelah terkena musibah bahwa cadangan makanan mereka terbakar, yang dimana di luar camp sangat berbahaya karena saat ini para grounder sedang berkeliaran. Sedangkan amunisi mereka sudah menipis, jadi mereka memutuskan untuk berburu menggunakan tombak. The ammo. Use the spear. Konselir Ken yang tengah berjalan menyusuri lorong melihat seorang pria yang dimana tangannya terjepit oleh pintu. Ia pun segera membantunya. Tak selang lama ia juga menemukan beberapa orang lainnya yang tengah pingsan. Di bumi, tim Clark yang tengah berburu tiba-tiba diserang oleh grounder, di mana Miles terkena anak panah. Finn dan Clark pun juga berhasil dilumpuhkan oleh grounder. Clark dan Finn dibawa ke tempat mereka. Alasan grounder menangkap mereka hidup-hidup karena Clark halus menyembuhkan Trish yang tengah sekarat, yang sebelumnya terkena dampak dari bom saat di jembatan. Dikarenakan saat ini Linson, dokter mereka satu-satunya, telah pergi. Trish adalah orang penting yang dimana akan menjadi calon pengganti Anya suatu saat nanti. Apabila Chris mati, sebagai gantinya Finn juga akan dibunuh. Konselir Ken bersama kelompoknya yang tengah berjalan mendapati jalan buntu dan pintu yang terkunci. Ternyata di balik pintu tersebut ada konselir Tel yang sedang terjebak dengan keadaan oksigen yang sudah menipis. Mereka pun bekerja sama untuk memaksa membuka pintu untuk menyelamatkan konselir Tel.
Mereka pun berhasil masuk ke dalam dan segera memberi pertolongan selang oksigen kepada konselir Tel yang hampir kehabisan oksigen. Mereka juga menemukan rekaman CCTV pesawat Exodus saat meluncur, di mana beberapa orang dilempar keluar sebelum pesawat itu diluncurkan, dan konselir Ken berencana akan menyelamatkan orang-orang itu. Clark yang tengah berusaha untuk menyembuhkan Trish dengan semaksimal mungkin dan dengan berbagai cara sudah ia usahakan. Namun usahanya itu gagal yang membuat Chris tak bernafas. Dengan konsekuensi Finn juga akan dibunuh. Konselir Ken berusaha dengan keras menelusuri lorong sempit yang memungkinkan saja bisa membahayakan nyawanya. Ia pun berhasil masuk ke ruangan di mana orang-orang yang telah dikeluarkan dari pesawat Exodus sebelum peluncuran, dan di situ juga ada Abby bersama beberapa orang lainnya yang terlihat lemas. Beralih ke Clark yang tengah berbicara dengan salah satu grounder. Grounder itu mengatakan bahwa ia sudah banyak membunuh orang. Di saat itu juga Clark menghabisinya. Beberapa orang yang telah menyadari bahwa kelompok Clark yang saat itu sedang berburu belum juga kembali. Mereka pun memutuskan untuk mencarinya di dalam hutan. Mereka berpencar dengan berkomunikasi menggunakan HT yang sebelumnya Raven telah buat. Lalu Raven menemukan Miles yang ternyata masih hidup. Miles pun berkata bahwa Clark dan Finn dibawa oleh Grounder. Bellamy mencoba menghubungi Monty yang saat itu berpencar sendiri, namun tak ada respon. Sekilas diperlihatkan HT Monty yang tergeletak di tanah. Clark yang sebelumnya berusaha kabur terkena sebuah jebakan yang mengakibatkan ia tergantung di atas pohon. Di The Ark, kondisi The Ark yang sudah tak memungkinkan lagi untuk ditinggali. Mereka akan kehabisan oksigen beberapa hari lagi. Konselir Tel hanya bisa berkata untuk mencari kedamaian di sisa hidup mereka. Mereka yang di bumi mempersiapkan diri dengan memasang beberapa ranjau darat dan mempersiapkan segala amunisi yang tersisa jika para grounder menyerang. Raven meminta untuk mencari Finn, Clark, dan Monty di pagi hari, tetapi Bellamy menolaknya karena di luar begitu berbahaya dan mungkin saja mereka sudah mati, sedangkan amunisi begitu terbatas. Di sisi lain, Clark sudah tertangkap oleh Anya. Anya melihat sebuah api di atas bukit yang menandakan jika di sana ada Reapers. Mereka pun mengirim pesan kepada komandannya untuk segera menjauh dari Reapers. Lalu Anya memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Clark dan segera menjauh dari sini. Beralih ke Jasper di mana ia masih berharap untuk menyelamatkan Clark. Namun Bellamy belum bisa memenuhi permintaannya. Di sebelah Miles yang haus meminta air minum. Bellamy segera mengambilkannya. Lalu datang Murphy yang tiba-tiba saja membunuhnya, di mana di situ Jasper menyaksikan secara langsung. Jasper yang hendak menghubungi Bellamy pun langsung dihantam oleh gagang senapan. Murphy langsung menutup pintu. Dan sekarang Bellamy belum bisa berbuat apa-apa. Beralih ke Clark yang bersama pria sedang menunggangi kuda. Ternyata pria tersebut adalah Linson. Ia juga menyelamatkan Finn serta api sinyal sebelumnya dibuat olehnya untuk mengelabui Anya. Mereka pun bergegas berlari ke arah terowongan di mana di situ biasa tempat Reapers berkumpul. Mereka terpaksa memilih jalur itu dikarenakan para Grounder tak mau berhadapan dengan para Reapers. Di pagi harinya, Bellamy berencana akan menukarkan dirinya untuk ditukar dengan Jasper.
Lalu Riven berencana akan mengotak-atik mesin yang dapat membuka pintu otomatisnya. Murphy pun setuju untuk penukaran Bellamy, karena rencana Murphy adalah untuk menghabisi Bellamy dengan cara digantung, seperti saat Murphy dulu yang hampir tewas akibat digantung. Di The Art, konser detail yang sedang menikmati sebotol bir, tak ketinggalan juga menonton video anaknya sewaktu masih kecil, tanpa sengaja mendengar sebuah percakapan yang mengatakan bahwa ada kemungkinan kecil The Art dapat diluncurkan ke bumi. Dengan itu, konser detail masih mempunyai harapan dan segera memberitahu itu kepada yang lain. Mereka yang berlari di sebuah goa akibat kejaran Grounder mendapati juga gerombolan Reapers. Dan Linson berencana akan mengalihkan perhatian Reapers agar Clark dan Finn bisa lari. Lalu Linson menyuruh mereka untuk segera meninggalkan camp karena Grounder sudah pasti akan menyerang. Lalu pergi ke arah yang Linson beritahu untuk mencari sebuah kelompok lain yang dimana adalah teman Linson dengan pemimpin bernama Luna yang dapat membantu serta melindungi kelompoknya. Clark dan Finn pun bergegas lari. Sesaat mereka melihat sebuah tangan dan ternyata ada seseorang dalam keadaan hidup dan kondisi yang memprihatinkan. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh seseorang, namun Clark berhasil menghantamnya menggunakan batu. Beralih ke Bellamy yang tengah dipaksa untuk menggantung dirinya sendiri. Murphy langsung menendang kursi yang mengakibatkan Bellamy langsung tergantung. Sedangkan Riven masih berusaha membuka pintu otomatisnya. Bellamy yang hampir kehabisan napas, di saat yang sama akhirnya Riven berhasil membuka pintu otomatisnya. Jasper pun masuk dan langsung menolong Bellamy, sedangkan Murphy mengunci dirinya di atas loteng yang membuat mereka tak bisa menangkapnya. Lalu Murphy mempunyai ide setelah melihat bubuk mesiu. Ia pun meledakkan dinding dan berhasil kabur dengan membawa senjata. Di sini Bellamy tak ada niatan untuk mengejarnya karena mungkin saja dia juga akan ketangkap oleh para Grounder. Tak selang lama, Clark dan Finn berhasil kembali ke camp dan mengajak orang-orang untuk segera meninggalkan camp menuju ke arah yang sebelumnya Linson beritahu, karena kan mereka sudah tak aman lagi untuk ditinggali. Namun Bellamy menolaknya karena ia masih tak bisa mempercayai perkataan Linson yang seorang Grounder. Namun Clark tetap akan pergi bersama orang-orang jika ada yang mau mengikutinya. Di The Art, konser detail memberitahu tentang idenya bahwa The Art dapat diluncurkan ke bumi. Konselir Ken sempat menolaknya karena itu hanya akan sia-sia dan dapat membahayakan nyawa semua orang, dan kemungkinan berhasil hanya 5%. Namun karena tak ada ide lain lagi, hanya itulah pilihan mereka satu-satunya. Daripada berdiam diri di The Art menunggu habisnya oksigen, mereka pun mensetujuinya. Kembali ke bumi, diperlihatkan Riven yang sebelumnya terkena tembakan dari Murphy. Clark yang mencoba membujuk Bellamy untuk meninggalkan camp pun akhirnya ia mau mengikutinya. Mereka mulai bergegas meninggalkan camp dan sambil memanggul Riven yang tak bisa berjalan. Belum sempat lama berjalan, mereka sadar bahwa ada yang mengikutinya. Benar saja, salah seorang terkena shuriken di kepalanya. Mereka semua panik dan memutuskan untuk kembali ke camp. Octavian menyadari bahwa yang menyerang mereka hanya seorang pengintai dari Grounder yang sebelumnya Linson pernah ceritakan kepadanya. Namun Clark menganggap bahwa pengintai sudah pasti akan membawa bala bantuan untuk menyerang mereka. Bellamy mulai memberi instruksi untuk persiapan pertahanan di saat para Grounder menyerang.
Mereka pun mulai mempersiapkan rencana bagaimana menggunakan amunisi yang tersisa dengan semaksimal mungkin. Lalu Riven mempunyai ide untuk membuat sebuah bom jebakan lagi dengan ledakan yang sangat besar. Clark membantu Riven untuk menyambung sebuah kabel dikarenakan Riven saat ini tak mampu berjalan karena pelurunya mengenai di bagian tulang belakang. Dan Finn akan menemui Linson untuk meminta obat agar kesembuhan Riven. Di The Ark, mereka bersiap akan meluncur ke bumi, yang mungkin saja mereka semua tak akan selamat, namun mereka yakin bisa melewati semua ini. Di saat Sinclair akan menekan tombol peluncuran otomatis, namun tidak terjadi apa-apa. Dikarenakan ada kesalahan teknis yang mengharuskan salah seorang harus kembali ke stasiun The Ark untuk meluncurkannya. Konselir Ken yang mengetahui itu akan pergi melakukannya. Ia pun mengucapkan perpisahan kepada semua orang, termasuk Abby. Namun ternyata belum sempat ia keluar, pesawatnya tiba-tiba bergerak. Dan ternyata Konselir Tel sudah mendahulunya untuk mengorbankan dirinya kembali ke stasiun The Ark agar mereka semua bisa kembali dan hidup damai di bumi. Clark mulai mempersiapkan bom atas instruksi dari Riven, namun ternyata ada kendala di mana Clark tak tahu cara menyambung kabel, sedangkan Riven tak bisa berjalan. Ia pun memanggil Jasper yang berharap ia dapat melakukannya. Diperlihatkan Murphy yang ternyata tertangkap oleh Grounder. Ia disiksa dan dipaksa untuk menceritakan tentang senjata yang mereka gunakan. Namun rencana Grounder untuk mengalihkan perhatian telah gagal. Akhirnya para Grounder pun mulai menyerang dengan barbar. Terjadilah peperangan Grounder yang menggunakan senjata primitif melawan senjata modern. Beralih ke Finn yang berhasil menemui Linson. Ia pun menceritakan yang ia alami kepada Linson. Setelah itu Linson mempunyai rencana untuk mengiring rombongan Reapers ke lokasi peperangan. Jasper yang sedang memperbaiki alat peledak yakin bahwa ia bisa melakukannya. Clark melihat kondisi di luar, di mana orang-orang sudah tak mampu menahan serangan Grounder. Namun Clark berharap untuk bisa sedikit mengulur waktu. Di saat yang sama mereka melihat stasiun The Ark yang telah meluncur ke bumi dan para Grounder mengira bahwa mereka meminta bala bantuan. Di saat itu juga Finn dan Linson berhasil menggiring Reapers ke tempat pertempuran. Grounder yang melihat jumlah Reapers tak terlalu banyak pun menyerangnya. Dan itu semua dapat mengulur waktu agar bom yang diperbaiki Jasper dapat selesai. Terlihat kaki Octavia yang terluka cukup parah dan ia tak bisa berjalan. Lalu datang Linson yang akan membawanya pergi, berjanji akan melindunginya. Octavia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Bellamy. Setelah berhasil mengalahkan Reapers, para Grounder mulai menyerang camp mereka lagi. Mereka menahan dengan amunisi yang tersisa, namun itu tidak cukup untuk menghentikan para Grounder. Bellamy yang masih di belakang telah ditumbangkan oleh Grounder. Finn juga mencoba menolongnya. Dengan terpaksa dan berat hati, Clark mulai menutup pintu karena mereka sudah tak punya waktu lagi. Anya yang melihat itu langsung melompat dan masuk bersama mereka. Di saat itu juga Jasper meledakkan bom yang sebelumnya telah dirancang untuk diledakkan saat para Grounder telah berkumpul di satu titik.
Di The Ark, konselir Tel yang saat ini hanya tinggal sendirian di luar angkasa, mencoba menghubungi mereka yang telah mendarat ke bumi. Pesawat yang ditumpangi rombongan Abby telah mendarat dengan selamat. Abby pun menceritakan tentang indahnya pemandangan serta udara bumi yang selama ini mereka impikan. Lalu terlihat juga pesawat dari rombongan lain yang saat ini belum tahu keadaannya. Konselir Tel mencoba menikmati sisa hidupnya dengan sebotol bir sambil melihat pemandangan bumi, karena oksigen akan habis dalam waktu 1 minggu. Di bumi, para grounder pun yang berada di luar berhasil dihanguskan, serta Finn dan Bellamy yang belum tahu keadaannya sekarang, karena saat pada ledakan bom mereka juga berada di luar. Tiba-tiba saja ada seseorang yang melempar mereka bom asap yang seketika membuat mereka semua terpingsan. Lalu muncul beberapa orang bermasker menggunakan senjata dan membawa mereka semua. Terbangunlah Clark di sebuah ruangan kamar tidur, serta dipantau seseorang lewat CCTV. Ia pun menuju pintu dan di kamar depan ternyata Mountie yang juga berada di sini, yang sebelumnya ia hilang di dalam hutan. Lalu ada tulisan di dinding yang menandakan bahwa mereka sekarang berada di Mount Wither, yang sebelumnya adalah tujuan mereka saat pertama kali menginjak bumi.